selagi sama iman kita. Apakah dia orang Lubuk Sikaping, orang Padang, orang Medan, Indonesia, Malaysia, seluruh dunia ini, selagi sama imannya, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya, berarti dia bersaudara. Inilah namanya ukhuwah, persaudaraan sesama orang beriman. Berarti satu saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, para jemaah subuh Masjid Agung Pasaman Islamic Center yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama sekali adalah kembali kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada subuh yang penuh berkah ini kita kembali bisa hadir bersama-sama di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan, masih diberikan kekuatan iman, diberikan kita kesempatan, diberikan kita kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa bersama-sama hadir di masjid kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beri salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai dua pedoman hidup yang menjamin keselamatan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Karena itu ibu dan bapak, mari kita selalu istiqamah untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman kita dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita lakukan. Ini berarti tempatnya dimanapun, di rumah, di kantor, di pasar, di jalan, di sawah, di ladang, semua tempat. Kapanpun waktunya, pagi, siang, sore, malam, senja, seluruh waktu ini, maka dalam menjalani seluruh aktivitas kita itu, jangan sampai kita tinggalkan panduan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kenapa ibu dan bapak? Karena pada saat kita lalai, kita tinggalkan, tidak kita jadikan dasar Al-Quran dan Sunnah Rasul itu sebagai pedoman pekerjaan kita, maka pasti pada saat itu kita akan tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Bapak dan ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, pada subuh ini dasar tausiah kita adalah Al-Quran surat
Al-Hujurat dimulai dari ayat yang ke-10. Nanti bisa jadi Ibu dan Bapak lanjut 11 atau 12 tergantung nanti kondisi waktu yang berjalan, Ibu dan Bapak. Kami yakin Ibu dan Bapak sebagian besar sangat hafal betul dengan ayat ini, dan kami juga yakin tentu juga para ustaz-ustaz kami sangat paham dengan makna dan terjemahan ayat ini. Tapi kita mengingatkan Bu ya, mau ulang-ulang kaji, mudah-mudahan makna yang terkandung dari ayat ini bisa nanti kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam ayat 10 Ibu dan Bapak, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang persaudaraan sesama mukmin. Persaudaraan yang harus kita jaga dengan baik. Persaudaraan yang tidak boleh kita putuskan akibat persoalan-persoalan dunia yang sementara ini. Jadi sebagai kita sesama beriman, dalam ini dikatakan bersaudara. Maka jagalah persaudaraan itu. Jangan putus silaturahim, jangan putus persaudaraan itu karena hal-hal yang sebenarnya nilainya kecil dibanding hakikat persaudaraan itu sendiri. Izin kami menyampaikan ini karena berhubung juga sekarang Ibu dan Bapak, kita dalam masa kampanye pilkada. Kita tidak dalam hal soal dukung-mendukung, tapi kami mengingatkan karena ada potensi perpecahan persaudaraan hari ini. Karena persoalan dukung-mendukung, ada potensi awak sama awak bacakan. Maka harus saling mengingatkan Ibu dan Bapak, jangan sampai putus saudara awak, deulah dukung-mendukung kau. Mama juga manakan kadang tidak basapuan, tetangga sebelah rumah kadang tidak beloan, gara-gara hal yang seperti ini. Ibu dan Bapak perjemaah yang dimuliakan Allah, kami ulang balik ayat ini benar. Di dalam ayat yang 10 Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Berarti apa nih Bapak? Selagi sama imannya. Kalau kita rujukan iman, rukun imannya 6 itu, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, pada nabi dan rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar dan qadar itu, selagi sama iman kita. Berarti apakah dia orang Lubuk Sikaping, orang Padang, orang Medan, Indonesia, Malaysia, seluruh dunia ini, selagi sama imannya, meyakini Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, berarti dia bersaudara. Inilah namanya ukhuwah, persaudaraan sesama orang beriman. Berarti satu saudara. Maka Allah jelaskan juga dalam dalil lain, juga Nabi Rasul menyampaikan hakikat persaudaraan itu yang tahu awak sadonya Ibu Bapak. Beberapa dalil menyampaikan persaudaraan itu kalbunyan, sama dengan bangunan. Dia saling mengokohkan. Dalam masa lain, dia bagaikan satu tubuh. Berarti orang yang beriman di sini dan dimanapun Ibu Bapak, persaudaraan kita ini sama dengan satu tubuh. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasadil wahid
idza staka minhu 'udhun tada'alahu sahirul jasadi bisahri wal humma. Perumpama orang mukmin kita yang dalam hal kasih, mengasihi, sayang, menyayangi, cinta, mencintai, sama dengan satu tubuh. Maka kalau satu bagian tubuh itu sakit, maka yang lain juga merasakan sakit, tidak bisa tidur, panas dan sebagainya, itu juga dia rasakan. Inilah pesan kita, Bapak. Nah, lalu apa kata Allah? Sama ini, fa aslihu baina akhawaikum. Jadi karena kita sudah tahu kita ini bersaudara, maka apa hal-hal yang perlu dilakukan? Yang pertama diperintahkan Allah, ibu dan bapak, kalau ada saudara awak, tetangga yang sama beriman tadi, baik di sebelah rumah, baik kalau sama di kantor, sama manggale, di pasar, kita melihat dia sedang berselisih. Kawan wak sadang baca kak ya ibu, sadang ndak basapoan gitu. Basobok lagi di jalan, seorang madok ke kanan, seorang madok ke kiri ya. Kita tahu. Hari ini seperti itu juga. Bisa mau tujuh, lah seminggu, lah sebulan, lah bertahun, bahkan sudah lama saudara kita ini tidak tegur sapa berselisih. Bahasanya pacakaknya lah lama ibu. Maka sebagai orang beriman yang bersaudara, fa aslihu baina akhawaikum. Kita harus punya peran ibu dan bapak. Harus ada andil di sini untuk mendamaikan kedua saudara kita yang sedang berselisih itu. Jangan di padian tetangga awak lamu-lamu bacaka ibu dan bapak. Pai kasinan, nasihati, ambil peran, bu, kok baca caranya kan? Jangan baca kak julai. Bailo elok lawak bali. Umum ndak tahu ada ibu apa pak. Misalnya singkat umur kita. Jangan sampai nanti bapak ketika seorang ini meninggal dia dalam keadaan putus silaturahim, itu ada dalil yang sangat jelas. Kalau orang meninggal silaturahimnya masih putus, jangan harapkan surga. La yadkhulul jannata qati'. Nah, ini ada jalan maksud benar. Jalan. Tidak akan masuk surga loh orang yang memutus silaturahim. Nah, karena itu nanti peran. Fa aslihu baina akhawaikum, maka berusahalah kita ibu dan bapak berperan aktif kita untuk mendamaikan saudara kita yang sedang berselisih. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan engkau mendapatkan rahmat. Nah, berarti orang bertakwa yang bisa mendamaikan saudaranya itu, perdamaian itu ternyata ibu dan bapak dalam hal ini mengundang rahmat dari Allah. Berarti kalau tidak berdamai masih bercakap seseorang itu apa di masyarakat, di kampung, itu terhalang rahmat Allah. Ini maksudnya. Berarti kalau masih bercakap tidak berdamai bagi Allah, rahmat Allah bisa terhalang karena pertengkaran, perkelahian, perselisihan di antara kita. Kalau ibu bapak di rumah, suami istri tidak basah-sapuannya ibu atau sedang bermasalah, selama itulah rahmat itu terhalang masuk ke rumah. Makanya jangan lama-lama kalau baca kak japak nak bu, ya bu, capek jelah maafkan ya bu. Kok salah bapak ibu ya, jangan lama-lama bekor rahmat tuh hilang dari awal. Itu kok punya kesalahan kekurangan masing-masing. Sekali-kali ibu ya, kok kurang melanjut ke pasar, maafkan aja lah ibu. Layani tetap VVIP kapan? Apa menurut dia pak? Kok asin sambanya pak? Jangan langsung bangin apa? Asin atau kurang garam, maafkan saya. Nah, jadi ini satu ibu pak. Ini hakikat persaudaraan. Maka berikutnya ibu,
dalam ayat 11 dan 12 ini, dalam menjaga persaudaraan itu kita wajib menghindari 6 hal. Jadi 6 hal, 6 macam tidak boleh kerajaan dalam menjaga persaudaraan itu. Nah, kita kondisikan waktunya ulang. Kita lihat ayat 11 dulu. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain. Kenapa? Bisa jadi kaum yang diperolok itu lebih baik daripada kaum yang memperolok. Nah, itu satu Ibu. Tidak boleh suatu kaum memperolok-olok, mempermainkan, merendahkan, bahasa kini membuli kaum yang lain. Tidak boleh kelompok yang satu memperolok kelompok-kelompok yang lain. Maaf, kita terjemahkan hari ini, Bunda Bapak. Tidak boleh tim ses yang satu memperolok tim ses yang lain. Ini maksudnya suatu kelompok tidak boleh memperolok. Itu Ibu Bapak adalah merendahkan, mungkin mencemooh, menghina, memperolok, mememainkan, menganggap remeh dan penasihat lain Ibu Bapak. Itu tidak boleh. Nah, lalu ini khusus untuk ibu. Wala nisaun min nisain asa ayakunna khairan minhun. Kok khusus untuk ibu-ibu kamu? Tidak boleh ibu-ibu memperolok ibu-ibu yang lain. Karena bisa jadi ibu-ibu atau wanita-wanita yang diperolok oleh itu lebih baik daripada kita yang memperolok. Di kaum tadi bisa masuk kepada Bapak, yang khusus nisaun ini maksudnya adalah kepada ibu-ibu. Artinya yang pertama Ibu Bapak adalah kita semua ini harus menahan diri agar tetap kuat persaudaraan itu. Jangan sampai kita memperolok-olok saudara kita yang lain. Jalan Ibu. Karena bisa ini Ibu awak yang perolok itu, kata Allah, bisa ini lebih baik. Lu tahu awak perolok lain. Kita yang perlu ini bisa kita lebih buruk dalam pandangan Allah. Ini lebih baik. Maka jangan diperolok-olok saudara kita yang lain. Satu. Nah, yang kedua, wala talmizu anfusakum. Jangan kamu mencela dirimu sendiri. Jangan kamu saling mencela satu sama lain. Kalau yang pertama tadi memperolok-olok, yang kedua mencela orang dengan perkataan, dengan perbuatan, atau dengan isyarat. Mencela bentuk orang lain, fisik ini arah bisa dibuat. Mungkin ada kekurang bentuk badannya, bentuk bagian matanya, bentuk bagian tubuh yang lain, itu dicela, tidak boleh. Karena ini bagian ciptaan Allah yang tidak boleh hawa mencela, mencaci. Nah, Ibu, jangan dicela orang nabu. Nah, ini maksudnya. Jadi mencela. Wala talmizu anfusakum. Indahnya Ibu Bapak, bahasa ini talmizu anfusakum. Jangan kamu mencela dirimu sendiri gitu. Mungkin kita mencela diri kita sendiri Ibu Bapak, sebenarnya dalam logika pemikiran luringnya tidak mungkin Pak. Malah karena mau mencela diri awak seorang. Tapi makna ini adalah ketika kita mencela saudara kita yang lain, itu sama awak mencela diri awak sendiri. Karena tadi kita ini bersaudara. Kita ini satu tubuh. Berarti sama Ibu Bapak, awak cela orang lain. Atau maksud tadi, mau kita sangkut balik Ibu Bapak, suatu tim sukses ini dia cela tim yang lain, itu sama dia mencela dirinya sendiri sebenarnya. Itu tidak dibenarkan. Inilah yang harus dijaga. Dua Ibu Bapak. Memperolok-olok tidak boleh, mencela tidak boleh. Yang ketiga, wala tanabazu bil alqab.
Jangan kamu panggil memanggil dengan panggilan yang buruk. Imbau maimbauan galah yang kawan tidak suka ya bu. Ibu boleh menggalah-galah kawan ibu. Alhamdulillah ya pak. Oh acoknya. Kadang laki galah tuh ya pak ya. Laki galah tuh senang ya pak. Bagarah tuh sekali-kali tanya bu. Panggil kalau bentuk badannya gak puak macam itu pak, puaknya nak. Kalau gak kurusnya tonjangannya pak nak. Dan macam-macam yang lain. Kok macam itu pak? Ini contoh itu. Nah, kok matonya gak kurang rancak, pitoknya pak ya, sikolang nih. Itu ndak boleh benar. Dilarang di sini. Awak disuruh ibu dan bapak memanggil itu dengan panggilan yang paling disukai gitu. Imbaulah kawan tuh dengan panggilan yang paling senang, nyemandanga ibu bapak. Serupa Nabi Majan, kaki itu memanggil istrinya ibu. Ayo bu, ya Humairah, wahai istriku yang pipihnya kemerah-merahan. Ya bu, walaupun tidak merah-merah pipihnya, walaupun hitam pipihnya, tapi dipanggil dengan kemerah. Ini contoh ajaran Rasul. Memang istri Rasul itu pipinya kemerah-merahan. Nah, panggil yang senang. Bapak, ibu-ibu memanggil suami atau udah ibu, panggil yang paling senang nanti menang. Apa contohnya bu? Udah sayang, ya. Senang. Ibu kalau api tih banyak-banyak rumah. Nah, ya bapak mana tujuh di ibu ya. Bu yang kopi lagi lembut sana. Ya itu tabah. Kok kadang-kadang kasar pak. Kau marilah kau. Oh yang baik. Ini contoh yang tidak baik apa? Berarti kita diajarkan tidak boleh hawa panggil memanggil, imbau meimbau, galah menggalan dengan gelar yang tidak baik. Itu tidak boleh. Padoso. Nah, kadanglah laki galah tuh pak. Jadi kalau nggak tahu apa, panggil namanya dengan baik. Bisalismul fusuqu ba'dal iman. Gelar itu yang paling buruk sebelum adalah panggilan fasik setelah dia beriman. Dia sudah taat, sudah beriman, sudah baik, dipanggil pula fasik. Fasik ya? Sikolangi. Ini contoh. Dia sudah beriman, sudah baik. Dipanggil lagi panggilan yang sudah lama, yang tidak ada lagi. Dia mungkin pernah satu kali hanya maling, buat apa? Mencuri. Lah taat nyoba lihat. Masih baik-baik, maling yang sikolang. Dia sudah lama. Itu tidak boleh, buat apa? Nah, kok harus kita jaga? Wa man lam yatub, maka siapa yang tidak mau bertobat, faulaika humuz zalimun, dialah orang yang paling zalim. Perbanyaklah tobat ibu bapak. Bisa jadi mungkin kita sering terlanjur memperolok-olok saudara kita, awak acok mencela orang lain, kita mungkin sering memanggil orang yang panggilan yang tidak baik, maka bertobatlah. Kalau masih malah bertobat, masih kita lakukan perbuatan itu, ini bentuklah kezaliman kita, karena kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Jadi 3 di ayat sama leh. Yang terakhir ibu bapak, 3 lagi di ayat yang ke-12 yang tidak boleh kerajaan. Ya ayyuhallazina amanu jitanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Jangan banyak prasangka awak ke orang lain. Apalagi kenapa? Prasangka yang buruk, suuzan. Sakitnya orang berbuat, kita prasangkanya tidak baik. Balioto baru tetangga ya bu. Sebagian prasangka tidak baik. Nah, aku ini malu dapat pipi kayaknya bu ya. Gimana bu? Tambah kulkas barunya. Nah, kau di malu, kau pasti kredit. Apa sih kredit meminjam pipi? Padahal tak kasnya ya bu ya. Tidak boleh bu. Adalah jauhi kebanyakan dari prasangka. Kita diajarkan ibu dan bapak memperbanyak prasangka baik, husnuzan, prasangka baik kita terhadap sesuatu yang dilakukan orang lain, diamalkan orang lain. Mari kita memperbanyak prasangka baik. Yang kelima, wala tajassasu. Janganlah engkau mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan suka mencuki keadaan yang lama orang lain. Kau masih apa?
Dia sudah lama kesalahannya, sudah hilang bertahun-tahun, diambil lagi, dicukil, dicari-cari, tajassasu namanya, mau ibu apa? Itu tidak dibenarkan. Wala tajassasu, janganlah engkau mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau cari salah orang lain ibu dan bapak, maka orang lain juga akan mencari salah kita yang sama. Akibatnya sering mencari salah, tentu terjadi nanti pertengkaran, hal-hal yang tidak benar. Yang keenam, yang terakhir ibu dan bapak, wala yautab ba'dukum ba'do, janganlah saling menggunjing seseorang dengan orang lain. Menggunjing dalam makna menceritakan aib keburukan orang lain ketika dia tidak ada di hadapan kita. Iya berapa? Ini tidak ada dari awak, wak sabui aibnya, kita gunjing kekurangannya, kelemahannya dan sebagainya. Itu namanya menggunjing. Ini dosanya besar. Bagaimana Allah menyatakan, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi, apakah engkau suka memakan daging saudaramu yang telah mati? Fakarihtum. Berarti orang yang suka menggunjing sama dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati, pasti dia jijik. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Inilah ibu dan bapak kajian kita sebuah hari ini tentang persaudaraan sama mukmin. Dengan harapan tadi, mari terus kita jaga sebaik-baiknya, apalagi sekarang kita dalam pesta demokrasi, dalam masa-masa pilkada. Jangan sampai terjadi ibu dan bapak persaudaraan kita hancur, putus karena pilkada ini. Kita dukung, kita laksanakan, sukseskan perjalanan pilkada ini dengan aman, baik, damai dan tentram sampai nanti selesai, dan persaudaraan sama kita tetap berjalan dengan baik. Dilarang tadi 6 ibu bapak, tidak boleh memperolok-olok, jangan mencela, jangan panggil-manggil dengan gelar yang buruk, jangan berbanyak sangka tidak baik, jangan mencari kesalahan orang lain. Yang terakhir, jangan menggunjing. Mudah-mudahan kajian kita pagi ini bermanfaat ibu dan bapak. Banyak maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, materi di pagi ini sangat